Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratih Rizky Nirwana selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Alam Terestrial. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Hamidah dengan NIM 19080760027 dan Anissa Deiva Salsabila NIM 19080760040. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi ekstraksi berbantu medan listrik berdenyut atau PEF. Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan, ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang sama. PEF adalah salah satu metode pengawetan pangan berbasis non-termal yang menggunakan kejutan pulsa elektrik dengan intensitas tinggi yang diaplikasikan pada bahan makanan untuk inaktivasi mikroba pada makanan. PEF disebut juga dengan istilah elektroporasi, yaitu pemberian tegangan listrik pada sel agar sel mengalami kerusakan dinding sel tanpa merusak komponen bioaktif yang ada di dalam sel seperti senyawa antioksidan dan metabolit sekunder. Teknologi PEF secara luas digunakan oleh industri pangan sebagai teknologi proses non-termal. Total spesifik energi yang digunakan kurang dari 20 kJ per kilogram. Prinsip penggunaan teknologi PEF ialah memberikan kejutan listrik pada bahan dengan meletakkan sampel berupa biomaterial di antara dua elektroda pada puls amplitude antara 0,1 kV per cm hingga 20 kV per cm. Untuk gambarnya dapat dilihat di PPT. Penggunaan medan listrik terhadap sel biomaterial menyebabkan perubahan struktur membran dan membuat ukuran pori sel membesar. Fenomena ini disebut electroporation atau electropermeabilization yang mengakibatkan keluarnya kandungan intraseluler sel, seperti yang digambarkan pada PPT. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi medan listrik dalam inaktivasi mikroba. Nah, sudah dijelaskan pada slide ketiga bahwa PEF ini diaplikasikan pada bahan makanan untuk inaktivasi mikroba. Lalu apa sih itu inaktivasi mikroba? Nah, jadi inaktivasi mikroba ini yaitu mentidakaktifkan atau mematikan mikroba pada bahan makanan. Nah, faktor-faktornya itu ada beberapa. Yang pertama ada intensitas medan listrik. Jadi, inaktivasi mikroba ini akan meningkat dengan peningkatan intensitas medan listrik. Nah, yang kedua yaitu ada perlakuan waktu. Inaktivasi mikroba ini akan meningkat dengan peningkatan waktu perlakuan. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk gelombang. Nah, pulsa medan listrik dapat diterapkan dalam bentuk peluruhan eksponensial, gelombang persegi, gelombang osilasi, bipolar. Nah, pulsa bipolar ini lebih mematikan daripada pulsa monopolar karena PEF menyebabkan pergerakan molekul bermuatan dalam membran sel mikroorganisme. Dengan pulsa bipolar ini, perubahan bergantian dalam gerakan molekul bermuatan menyebabkan stres dalam membran sel dan meningkatkan kerusakan listriknya. Pulsa bipolar ini juga menawarkan keuntungan dari pemanfaatan energi minimum, yaitu mengurangi endapan padatan pada permukaan elektroda dan penurunan elektrolisis makanan. Selanjutnya, faktor yang selanjutnya yaitu ada temperatur. Nah, inaktivasi mikroba ini akan meningkat dengan peningkatan suhu. Jadi, apabila suhu tinggi, maka inaktivasi yang terjadi akan tinggi pula.
Pembahasan selanjutnya yaitu ada keunggulan dari teknologi PEV. Nah, keunggulan dari teknologi PEV ini yang pertama dengan adanya efek electroporation. Electroporation ini yaitu metode yang menggunakan kejutan listrik untuk memperbesar pori-pori membran sel sehingga dapat meningkatkan permeabilitas membran. Larutan pengekstrak biomaterial akan lebih mudah bereaksi dengan senyawa target sehingga akan diperoleh rendemen yang lebih tinggi. Keunggulan yang kedua yaitu PEV ini sesuai dengan ekstraksi material yang sensitif terhadap panas sehingga sifat fungsional dari limbah seafood tetap terjaga. Nah, di samping dari keunggulan dari teknologi PEV ini, teknologi PEV juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama, spora bakteri tidak dinonaktifkan sehingga pangan non-asam yang diperlakukan dengan PEV masih memerlukan pendinginan selama penyimpanan. Yang kedua, kebanyakan bahan pangan yang diproses dengan PEV memerlukan penyimpanan suhu dingin untuk memperpanjang masa simpannya karena enzim-enzim hanya dinonaktifkan secara parsial. Sekian penjelasan dari kami tentang PEV. Nah, berikut ini ada link yang akan menjelaskan lebih rinci mengenai walaupun sedikit mengenai PEV tentang penggunaannya. Link bisa lihat di PPT. Link ini berupa link yang akan menuju ke YouTube. Nah, sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.